dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Indonesia's Horse Racing Championship 2025 Triple Crown Seri 1 dan Pertiwi Cup 2025. Ini adalah kejuaraan kedua dengan tema The Race of Rising Stars yang diselenggarakan di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 163 kuda dari 13 daerah di Indonesia akan berlaga dalam 18 kelas race. Ada 3 kelas bergengsi di race kali ini, yaitu kelas terbuka 2000 meter dengan total hadiah 70 juta rupiah. Kelas 3 tahun derby 1200 meter memperebutkan Triple Crown Seri 1 dengan total hadiah 200 juta. Dan satu kelas istimewa kelas 3 tahun betina 1600 meter memperebutkan Pertiwi Cup dengan total hadiah 200 juta rupiah. Pemirsa, seluruh rangkaian Indonesia Horse Racing Championship 2025 akan diadakan di beberapa kota di Indonesia. Lalu seperti apa berlangsungnya event ini? Sudah ada rekan kami Gadis Bianca di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gadis, seperti apa kemeriahan kejuaraan pacuan kuda Indonesia's Horse Racing Championship 2025? Ya, Jessica dari lapangan Sultan Agung, lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Kemeriahan di sini luar biasa, meskipun panas terik, tapi penonton membludak. Seru sekali menonton laga dari pacuan kuda. Kurang lebih sudah ada 8 series atau 8 race yang berlangsung. Kita masih menunggu, nanti adalah race ke-9. Tapi kali ini dalam ulasan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Mas Danang Eko Yulianto dari Pordasi. Mas Danang, kita akan bahas dari race keempat, yakni kelas pemula CD divisi 1 1000 meter ya Mas Danang ya? Ya, betul Mbak. Oke, sebelum kita ulas Mas Danang, saya mau tanya dulu dong, untuk Triple Crown Seri 1 dan juga Pertiwi Cup 2025, seberapa penting sih seri ini untuk para atlet berkuda atau pacuan kuda? Ya, jadi memang seri Triple Crown Seri 1 dan juga Pertiwi Cup ini merupakan jenis atau kategori pacuan klasik ya. Jadi memang yang kelas utamanya itu mempertandingkan kelompok umur 3 tahun. Kalau yang Triple Crown Seri 1 itu 3 tahun terbuka, boleh jantan betina menempuh jarak 1200 meter. Sementara untuk yang Pertiwi Cup itu khusus untuk kuda-kuda betina berumur 3 tahun menempuh jarak 1600 meter. Iya. Mengapa penting kedua seri ini? Ya karena ini cukup bergengsi ya. Mengingat kalau di seri ini hadiahnya cukup besar, masing-masing itu 200 juta. Nah kemudian di bulan April ini menjadi salah satu ajang persiapan kuda-kuda ini menuju kelas puncaknya yang nanti di Kejurnas Seri 1 di bulan Juli. Oke. Oke, Mas Danang dan juga pemirsa, langsung saja kita akan melihat highlight dari race kelas pemula CD divisi 1 1000 meter. Ini dia pemirsa, kita saksikan bersama. Menunjukkan bakatnya saat ini di jarak 400 meter. Kita ada let's go. Bergerombol saat ini saudara-saudara, kita nantikan. Dan mulai nampak saat ini adalah kuda dengan nomor pelana 1 adalah kuda Kana Eclipse. Kana Eclipse dan juga pelana 7 Aurora of Kahalim pada posisi pertama. Dan berganti lagi setengah panjang kuda depan. Berhimpit 3 ekor kuda antara Kana Eclipse, Geneva All Star dan juga Kana Eclipse. Kana Eclipse, Geneva dan juga Aurora of Kahalim. Saudara-saudara, kita nantikan 400 meter yang akan datang. 400 meter yang akan datang. Mulai memimpin saat ini adalah kuda Kana Eclipse. Kana Eclipse saat ini dengan Hesky Paendong, saudara-saudara, menunjukkan bakatnya saat ini di jarak 400 meter yang akan datang. Kita nantikan mulai nampak turun cambuk saat ini para joki. Bakejo, abu kalah abu. Kita nantikan Kana Eclipse, Geneva All Star. Kana Eclipse, Geneva All Star. Kana Eclipse, Geneva. Saya ini adalah adik dari Black Caviar. Kuda hebat dari Amerika ya tentunya. Wah, Black orang Caviar. kuda pacu di dunia pasti tahu siapa itu Black Caviar Ya, ya. betul Dan sekali. Indonesia beruntung sekali memiliki adik kandung dari Oke. Black Caviar. Oke, kalau gitu kita akan melihat perebutan piala PLN kelas pemula CD divisi 1.
Ini dia. Oke, pemirsa, itu dia highlight dari race keempat kelas pemula CD divisi 1 1000 meter. Gimana Mas Danang? Ya, luar biasa sekali Mbak ya. Dari awal start sampai finish terjadi saling berhimpit, saling berganti posisi pemenang hingga akhirnya keluar sebagai juara adalah kuda Kana Eclipse. Betul, karena Eclipse di peringkat pertama, Ya, disusul Geneva All Stars di peringkat kedua, dan Aurora of Halim di peringkat ketiga. Ada salip menyalip di awal start ya Mas ya? Dari lepas start memang terlihat tadi Aurora yang sempat ke depan, namun tidak jauh dari situ ada Kana Eclipse, ada Shogun Eclipse, Geneva All Star serta juga Cipta Romantika. Nah, mereka saling berganti posisi sampai di jarak 500 meter. Oke. Baru akhirnya Kana Eclipse melejit ke depan sampai dengan mempertahankan kekuatannya sampai dengan garis finish. Oke, kita lihat juga dari historinya karena Eclipse bahkan ini jadi Ya, betul. agak kaget juga ya keluar sebagai juara ya Pak Mas? Sebenarnya Kana Eclipse memang di 2 pacuan terakhir juga menang. Menang ya? Namun di kelas ini memang cukup banyak kuda-kuda yang memang sudah menang ya, seperti Shogun itu juga di pacuan terakhir menang. Kemudian tadi ada juga kuda Sova Maja serta Ya. Siena ya, yang di pacuan bulan Februari kemarin juga menang di Ya. Tegalwaton Salatiga. Namun harus mengakui keunggulan Kana Eclipse kali Karena ini. Eclipse nih memang juaranya keluar sebagai juara di kelas pemula CD divisi 1 1000 meter. Betul, Oke, betul. itu dia pemirsa highlight dan ulasan dari race keempat kelas pemula CD divisi 1 1000 meter. Kami akan kembali 30 menit kemudian ke depan masih di Indonesia Horse Racing Championship. Kita kembalikan dari studio Jessica. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pemirsa, Indonesia Horse Racing Championship 2025 akan kembali 30 menit dari sekarang. Saya Jessica Landari dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan kejuaraan kedua Indonesia's Horse Racing Championship 2025 Triple Crown Series 1 dan Pertiwi Cup 2025 yang digelar di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Telah usai race kelas A sprint 1.300 meter dan Gadis Bianca, silakan langsung dengan laporan Anda. Oke, baik Jessica dan juga pemirsa, langsung saja saya akan ajak Anda untuk menyimak highlight dari kelas A sprint 1.300 meter berikut ini. Di klasmen D, let's go! Mulai bergerombol saat ini saudara-saudara, dan kita lihat bersama 2 kali melampaui garis finish. Memimpin saat ini satu panjang udah ke depan antara Predator Istana dan juga Amaranggana. Predator Istana dan Amaranggana, saudara-saudara. Kita nantikan tikungan pertama masih memimpin satu panjang kuda ke depan antara Predator dan juga Amaranggana, dibayang-bayangi oleh King Alfayed saat ini dan juga Queen Cairo pada wajah, dan saat ini Teleponilov akan disusul strategi dari belakang. Kita nantikan di jarak 600 meter yang akan datang. Saat ini memimpin setengah panjang kuda ke depan antara Predator Istana dan juga dibayang-bayangi Amaranggana. Kita nantikan Amaranggana, Queen Cairo dan Predator Istana di tikungan terakhir saat ini. Kita nantikan datang saat ini dari arah luar Teleponilov. Teleponilov, kita nantikan saudara-saudara siapa yang berhasil menjadi juara sejati. Amaranggana, Queen Cairo, Predator Istana dan Queen Cairo. Kita nantikan 100 meter yang akan datang. Pakejo, abu kalah abu. Teleponilov, Amaranggana, Teleponilov, Amaranggana, Teleponilov dan juga Predator Istana. Nah,
Nah itu dia pemirsa, Queen Divona keluar sebagai juara satu ya Mas ya. Betul Gimana sekali, nih Mbak. Mas Danang ulasannya? Luar biasa. Jadi memang kelas A sprint ini ajang pertemuan kuda-kuda sprinter Indonesia yang memang semuanya banyak yang sudah memenangkan kejuaraan-kejuaraan di apalagi di tahun lalu ya. Mereka banyak menang di PON, kemudian di ajang kejurnas dan lain sebagainya. Namun di sini tadi persaingan cukup sengit, Mbak. Antara kuda Megantara, Queen Divona, kemudian ada juga kuda Dewa United Iya. dan juga Panco ya. Namun pada akhirnya semua harus mengakui keunggulan dari Queen Divona. Iya. Kemudian muncul sebagai juara kedua adalah Dewa United serta Prince Patriot di posisi ketiga. Ini memang cukup mengejutkan juga karena Prince Patriot sebagai penantang di antara para juara ini. Oke, kita masih akan mengulas race-race berikutnya ya Mas Danang ya. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Horse Racing Championship. Kami akan kembali 30 menit ke depan, kembali ke Anda Jessica. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa Indonesia Horse Racing Championship 2025 akan kembali 30 menit dari sekarang. Saya Jessica Landari, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia's Horse Racing Championship 2025 Triple Crown Series 1 dan Pertiwi Cup 2025 yang diselenggarakan di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan telah berlangsung race kelas remaja divisi 2 1.400 meter pemirsa. Dan langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami, ada Gadis Bianca di sana. Silakan Gadis dengan laporan Anda. Udah Bang. Ya Jessica dan pemirsa, kembali di highlight Indonesia Horse Racing Championship dan kita akan saksikan bersama highlight dari kelas remaja divisi 2 1.400 meter berikut ini. Untuk pertama, let's go! Berombol saat ini mulai leading pertama adalah kuda Lady Glory. Lady Glory langsung tancap gas begitu saja. 2 kali melampaui garis finish. Dan dibayang-bayangi oleh Aether King dan juga Merkava pada yang ketiga. Kita nantikan Lady Glory. Lady Glory di tikungan yang pertama antara Lady Glory dan juga Merkava serta Aether King. Kita nantikan cukup kuat saat ini kuda Lady Glory bersama dengan joki Stevie Tongkeles memimpin 3 panjang kuda ke depan. Kita nantikan saudara-saudara masih berimpit di posisi yang kedua. Antara dicoba dari arah luar adalah kuda Nacho Star saat ini ada posisi yang ketiga. Kita nantikan siapa yang berhasil di jarak 400 meter yang akan datang. Mulai mendekat saat ini. Mulai mendekat saat ini. Kuda-kuda dari belakang masih dipimpin Lady Glory dan juga Noel Angel. Lady Glory, Noel Angel saat ini mulai mendekat saat ini saudara-saudara. Depan dan the last corner. Last corner mulai datang begitu cepatnya Experience Torcea. Experience Torcea begitu cepat datangnya dan juga Noel Angel. Noel Angel Experience Torcea. Noel Angel Experience Torcea. Experience Torcea. Noel Angel. Experience Torcea. Noel Angel dan Lucidero pada posisi yang ketiga. Oke, itu dia pemirsa highlight dari race kelas remaja divisi 2 1.400 meter. Masih bersama Mas Danang di sini. Mas Danang, kita lihat keluar juaranya adalah Esperencia Tansea. Nah ini gimana nih Mas tadi pertandingannya? Ya, jadi di kelas remaja divisi 2 ini cukup banyak kejutan ya Mbak. Ya. Tadi sempat leading ke depan Lady Glory sampai hampir setengah lapangan ya.
Kuda ini memang terkenal dengan sprintnya. Namun demikian di 600 menjelang finish itu Noel Angel sempat untuk memepet atau merapat ke Lady Glory hingga akhirnya berganti yang di depan. Nah baru di saat-saat akhirnya Esperance Tonsea yang masuk sebagai juara. Oke, kita lihat Lady Glory malah kehabisan napas di akhir-akhir ya Mas ya. Dia leading ke depan, namun di saat akhirnya harus kehabisan tenaga. Oke, lalu disusul juara kedua itu Noel Angel dan juga juara ketiga Lucinero. Nah, Lucinero memang cukup mengejutkan ya. Walaupun di beberapa seri terakhir dia cukup berprestasi, namun tadi cukup mengejutkan karena lawannya di sini juga bisa dikatakan seru ya, bisa dikatakan sangat ramai di sini. Ya, kita sudah semakin banyak ini race yang kita ulas Mas, dan ini juga udah di kelas divisi 2 untuk remaja 1400 meter. Betul. Lebih panjang tentu jalurnya, 1400 treknya. meter. Seperti apa nih Mas persiapan seharusnya kalau untuk trek-trek panjang? Ya memang kuda-kuda 3 tahun itu nantinya kan kalau untuk kelas remaja itu harus menempuh jarak 1.600 di bulan Juli. Sehingga ketika di bulan April dia menempuh jarak 1.400 itu bisa menjadi salah satu tolok ukur para pelatih, para joki untuk mempersiapkan kudanya lebih baik untuk di jarak 1.600 nantinya. Oke, semakin seru pemirsa, dan kita juga nanti akan lihat race untuk Triple Crown seri 1 ini yang paling ditunggu-tunggu ya Mas Danang ya. Di kejuaraan ini ya. Dari kejuaraan ini itulah yang paling ditunggu-tunggu. Dan nanti yang di race Pertiwi Cup. Oke. Dan itu dia pemirsa, nanti kita akan berjumpa lagi 30 menit ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Horse Racing Championship 2025. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda. Pemirsa, Indonesia Horse Racing Championship 2025 akan kembali 30 menit dari sekarang. Saya Jessica Wulandari, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan kejuaraan kedua Indonesia Horse Racing Championship 2025 kelas remaja divisi 1 yang digelar di lapangan Pacuan Kuda Sultan Agung, Kabupaten Bandul, Yogyakarta. Kita akan bergabung kembali dengan rekan Gadis Bianca. Selamat sore Gadis, apa nih yang menarik dalam pertandingan kali ini? Oke Valerie dan pemirsa, saya akan langsung ajak Anda untuk menyaksikan highlight dari kelas remaja divisi 1 1.400 meter berikut ini. Selamat menyaksikan. Larikan, konsentrasi para joki, let's go! Mulai leading pertama saat ini adalah kuda Kamaka Eclipse, dibayang-bayangi oleh Putra Barbara. Kamaka Eclipse, Putra Barbara, Wulan Ruangan menusuk dari arah dalam saat ini. Kita nantikan saudara-saudara, masih diatur-atur oleh para joki, side by side, langkah demi langkah saat ini. Di tikungan pertama memimpin dua panjang kuda ke depan, Wulan Ruangan. Wulan Ruangan diikuti oleh Kamaka Eclipse dan juga Putra Barbara. Wulan Ruangan, Kamaka Eclipse, Putra Barbara dan juga Spectra Da Vinci di posisi yang keempat. Tenang-tenang saja saudara-saudara. Saat ini di jarak 600 meter yang akan datang mulai cukup ketat dan akan dicoba dari arah luar adalah Yatarim TA. Yatarim TA saat ini mulai mendekat pada posisi yang ketiga. Tenang saja, masih memimpin cukup kuat kuda Wulan Ruangan. Wulan Ruangan mendekat saat ini pada tikungan terakhir adalah kuda Putra Barbara. Kita nantikan saudara-saudara siapa yang menjadi juara sejati saat ini. Tikungan terakhir antara Wulan Ruangan, Kamaka Eclipse dan Putra Barbara. Wulan Ruangan, Kamaka Eclipse, Putra Barbara. Wulan Ruangan, Kamaka Eclipse. Wulan Ruangan mulai turun cabut.
juga akan pertama memimpin. Itu dia pemirsa, seru sekali tadi masih bersama Mas Danang dari PP Pordasi Jawa Tengah di sini. Mas Danang, seru banget di tikungan Ya, terakhir. betul sekali. Balap-balapan antara Wulan Nuangan, Dan terus juga Kamaka Eclipse dan Putra Barbara. Betul sekali. Ini memang kelas yang cukup seru ya Iya, di ya. kelas remaja divisi 1 jarak 1.400, karena kalau di kelas kelompok 3 tahun ini kan memang berdasarkan ranking Mbak ya. Jadi memang hasil yang didapatkan untuk race ini tidak jauh dari urutan ranking atau dari urutan prediksi. ranking ya. Tadi tapi yang dijagokan Wulan Nuangan, Ya, tapi sebenarnya akhirnya keluar sebagai juara akhirnya 3 justru. sebagai juara 3 karena dia sempat fight di awal ya. Iya, iya. Namun Kamaka Eclipse di sini bisa memanfaatkan keunggulannya sehingga di saat-saat akhir dia masih menyisakan tenaga untuk bisa sprint ke depan. Akhirnya bisa mengungguli Wulan Nuangan dan juga Putra Barbara. Disusul juga oleh Putra Iya. Barbara di urutan kedua. Betul. Dan di kelas remaja divisi 1 1.400 meter ini pemirsa hadiahnya adalah 100 juta rupiah. Oke, jadi ini memang bergengsi sekali Bergengsi, ya Mas ya. Dan memang remaja ini bisa dikatakan derby kecil. Jadi kuda-kuda kelompok umur 3 tahun namun ketinggiannya di bawah 156 cm. Dan nantinya ketika mereka di Kejurnas di bulan Juli mereka akan menempuh jarak 1.600 meter. Ya, ini adalah masa peaknya. Uji coba ya. Usia peak dari kuda 3 tahun ya Mas Betul ya. sekali. Karena kelompok umur 3 tahun itu merupakan puncak dari prestasi kuda-kuda yang klasik race-nya. Jadi memang untuk kelompok umurnya di kelompok umur 3 tahun ini. Oke, wah seru sekali pemirsa. Masih kita tunggu nanti ada Triple Crown Seri 1. Ini yang ditunggu-tunggu. Yang Total hadiah ditunggu-tunggu. 200 juta rupiah Mas. 200 juta rupiah, betul sekali. Dan juga Pertiwi Pertiwi Cup. Cup dengan Total hadiah yang sama juga. hadiah juga 200 juta rupiah. Seperti apa nanti pemirsa? Jangan kemana-mana, ikuti terus Indonesia Horse Racing Championship 2025 di Metro TV. Untuk sementara kembali ke Anda Valerie. Luar biasa, seru sekali. Terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda. Dan pemirsa, Indonesia Horse Racing Championship 2025 akan kembali 30 menit dari sekarang. Jangan kemana-mana, saya Valerie Budianto pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia Horse Racing Championship 2025 yang diselenggarakan di lapangan pacuan kuda Sultan Agung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan langsung saja kita kembali bergabung dengan rekan Gadis Bianca yang akan melaporkan langsung dari lapangan pacuan kuda Sultan Agung di Bantul. Gadis, silakan dengan laporan Anda. Ya Jessica, saya akan ajak Anda bersama juga pemirsa untuk menyaksikan highlight dari kelas E 1.200 meter di Indonesia Horse Racing Championship 2025 berikut ini. Aku ada 2 ekor kuda yang saat ini aku Baik, kalau gitu kami langsung saja beralih ke... Mulai leading pertama saat ini adalah kuda Harata Eclipse. Harata Eclipse saat ini tenang-tenang saja dibayang-bayangi oleh kuda tenang pelana P Musangking dan juga Harata Eclipse. P Musangking, Harata Eclipse dan juga pada Artemis pada posisi yang kedua. Tenang-tenang saja, 600 meter yang akan datang side by side, langkah demi langkah. Saat ini sedang coba oleh para joki. Mulai disusun strategi saat ini adalah Harata Eclipse pada posisi yang ketiga. Tenang saja saudara-saudara, 400 meter yang akan datang. 400 meter yang akan datang masih cukup kuat adalah kuda Harata Eclipse dibayang-bayangi oleh Miss P Musangking dan Artemis. Musangking dan Artemis saat ini saudara-saudara. P Musangking dan Artemis. P Musangking dan Artemis dan Harata Eclipse pada posisi yang ketiga. P Musangking dan Artemis. P Musangking, Artemis dan juga Harata Eclipse pada posisi yang ketiga. Kalau begitu untuk mengetahui keputusan dari Dewan Steward,
Kami serahkan ke Nonser. Silakan Nonser. Nah itu dia pemirsa, Musangking akhirnya keluar sebagai juara pertama disusul oleh kuda Artemis dan di nomor urut 3 kuda Harata Eclipse untuk kelas E 1200 meter dan akhirnya kuda Musangking memenangkan hadiah 15 juta rupiah. Dan pemirsa kali ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Ibu Esther dari Sarga.co. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol soal perempuan karena kita ada Pertiwi Cup hari ini nanti sore sekitar pukul 4:30 ya Bu ya. Bicara soal perempuan, sebetulnya peran perempuan di dunia pacuan kuda itu seperti apa sih Bu sejauh ini? Ya, jadi Mbak Gadis, kalau menurut saya gitu ya, emansipasi wanita gitu ya di industri pacuan kuda itu sebenarnya sudah dimulai dari tidak adanya pembedaan ras gitu, gender antara kuda jantan dengan kuda betina gitu. Di pacuan kuda itu kuda betina itu ikut di dalam kelas yang sama gitu dengan kuda jantan gitu. Jadi nggak dibedain ya. Jadi mereka setara lah gitu ya, dianggap lawan-lawan yang setara gitu ya. Di situ hadiahnya misalnya diperbutkan berapa ya itu rame-rame gitu. Dan kemudian yang kedua jokinya juga gitu. Kita nggak ada misalnya joki perempuan dipisahin sama joki laki-laki gitu ya di kelas yang terpisah, enggak gitu. Itu sama-sama gitu, misalnya kelas apa gitu ya. Ya udah, kudanya yang betina, kudanya yang jantan, ya jokinya yang perempuan, jokinya yang laki-laki itu sama-sama bertanding gitu. Jadi itu emansipasi banget gitu ya, emansipasi wanita banget gitu. Jadi kesetaraan gender sebenarnya tercermin betul di olahraga pacuan kuda, baik dari segi kudanya betina maupun jantan dan juga jokinya gitu ya Bu ya. Betul. Di dalam satu race bisa bertanding bersama, lawan-lawanan. Iya, lawan-lawanan betul. Kan kalau di olahraga yang lain nggak ada dipisahkan ya, Nah baik kalau gitu, nah Pertiwi Cup ini seberapa bergengsi dan pentingkah untuk atlet-atlet perempuan dan juga kuda betina sebetulnya? Ya, jadi Pertiwi Cup itu memang selalu diselenggarakan untuk menyambut Hari Kartini gitu ya, makanya disebut Pertiwi Cup gitu. Dan memang pesertanya khusus ini adalah betina gitu ya. Jadi kelasnya bergengsi. Ya harusnya udah jelas gitu kan, lebih eksklusif gitu ya, eksklusif, lebih spesifik gitu spesifik betina dan juga joki perempuan, dan hadiahnya juga nggak main-main. Jokinya sih bisa laki-laki. Oh, joki bisa laki-laki. Kudanya betina. Karena di pacuan kuda kan sebenarnya atlet utamanya kudanya. Dan ya kalau kita lihat hadiahnya, ya hadiahnya 200 juta itu sendiri dia. gitu. Hadiahnya 200 juta rupiah dan ini hadiah terbesar di hari ini ya. Hari ini selain triple crown-nya itu juga 200 juta. Makasih Bu Esther. Sama-sama, kita akan mengulas kembali pemirsa beberapa race ke depan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Horse Racing Championship 2025. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda. Dan pemirsa, Indonesia Horse Racing Championship 2025 akan kembali 30 menit dari sekarang. Saya Jessica Landari, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia's Horse Racing Championship 2025. Dan kelas bergengsi yakni kelas 3 tahun Derby Triple Crown Seri 1 sudah berlaga di jalur pacu. Dan langsung saja kita kembali bergabung dengan rekan Gadis Bianca di sana. Gadis, mengapa kelas 3 tahun Derby Triple Crown Seri 1 disebut dengan kelas bergengsi? Iya, Jessica dan pemirsa, memang kelas Triple Crown Seri 1 1200 meter ini sangat bergengsi dengan total hadiah mencapai 200 juta rupiah. Nanti saya akan jawab kenapa ya bergengsi di antara para atlet pacuan kuda di sini. Tapi sebelum itu kita simak lebih dahulu highlight dari race kelas Triple Crown Seri 1 berikut ini. Let's go! Leading pertama saat ini adalah kuda Wonderland.
Wonderland mulai leading pada pose pertama, dibayang-bayangi oleh King Argentin dan juga Satria Ardea. Kita nantikan saudara-saudara, masih cukup ketat pada pose pertama antara Wonderland dan juga King Argentin. Wonderland, King Argentin, dan masih bergerombol saat ini di posisi yang ketiga antara Satria Ardea dan juga kuda Black Sky. Kita nantikan saudara-saudara, tenang-tenang saja. Saat ini di jarak 400 meter yang akan datang, 400 meter yang akan datang cukup kuat. Wonderland di tikungan terakhir. Kita nantikan saudara-saudara antara Wonderland, King Argentin dan juga City All Star. Wonderland, King Argentin, dan datang lagi. Kita nantikan saudara-saudara siapa yang berhasil menjadi juara antara Wonderland, King Argentin. Wonderland, King Argentin. King Argentin, Wonderland. King Argentin, Butterfly Cell. Cukup jago saudara-saudara. King Argentin. Nah itu dia pemirsa, King Argentin akhirnya keluar sebagai juara dari kelas Triple Crown Seri 1. Disusul di peringkat kedua ada Wonderland dan juga di peringkat ketiga Sydney All Star. Wow, memenangkan hadiah dengan total 200 juta rupiah di kelas Triple Crown Seri 1 1200 meter. Nah saat ini saya sudah bersama dengan Mas Kevin Jonathan dari Sarga.co. Mas Kevin, langsung saja menjawab pertanyaan, kenapa sih seri Triple Crown ini sangat-sangat penting? Oke, itu sangat bergengsi banget. Sangat emang, bergengsi. Yes, karena sebenarnya Triple Crown ini tuh kenapa dibilang Triple Crown, karena it's like series of event. Yes. Jadi itu kebagi antara tiga seri. Yang pertama adalah Triple Crown Seri 1, yang kedua Triple Crown Seri 2, dan yang ketiga itu adalah Kejurnas. Nah, Kejurnas. Nah, kenapa bergengsi banget? Karena let's say tadi si King Argentina, pemenang kuda yang terus-terusan menang di 3 seri ini, itu akan menjadi Triple Crown of Indonesia. Nah, Triple Crown of Indonesia selama ini yang menang di 3 kejuaraan berturut-turut sepanjang sejarah Pordasi dari tahun lama, dari tahun lebih dari 80, itu baru cuma 2 kuda selama ini yang bisa pecah rekor di situ. Jadi kenapa Triple Crown Seri 1 itu sangat bergengsi, karena memang ingin memperebutkan tiga pemenangnya ini, tiga pialanya Triple Crown ini, kayak gitu sih. Jadi benar-benar bergengsi banget, dan memang kata-kata Triple Crown ini atau 3 mahkota itu memang udah terkenal sih nasional, sedunia, jadi emang udah international standarnya. Wow, udah international standard ya. Dan ini berarti seri kedua, dan nanti Kejurnasnya itu akan dilaksanakannya berarti next month atau? Jadi ini baru seri pertama. Oke. Nanti yang seri kedua itu ada di Mei, lalu Kejurnas ada di Juli. Gitu. Jadi Kejurnas kita sama-sama lagi ada di Juli di sini. Oke, jadi nanti kita saksikan ya apakah King Argentin menang lagi. Yes, itu bakal seru. Di seri kedua dan nanti Kejurnas gitu ya, mempertahankan mahkota. Betul, mempertahankan mahkota. Oke. Nah, kita juga ada Sarga Festival hari ini ya, Mas? Yes, betul. Habis acara kita ada Sarga Festival, festival musik. Itu isinya akan ada Yura Yunita, Darboy, CDR, abis itu ada Judika, lalu ada Nasar juga. Jadi bakal rame sih. Wow. Arlinda Putri juga ada. Ini series yang sangat spesial karena juga ada hiburan. Betul. Oke. Kita harapkan nanti makin banyak, makin rame penontonnya sampai malam ya, Mas. Amin. Terima kasih banyak. Oke, thank you Seru Mas banget. Kevin. Thank you banget, Mbak. Kita ketemu lagi Semangat. di race berikutnya. Terima Oke, kasih. itu ya pemirsa, rangkaian dari Indonesia Horse Racing Championship dari lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di kejuaraan kedua Indonesia Horse Racing Championship 2025. Triple Crown Seri 1 dan Pertiwi Cup 2025 di lapangan pacuan kuda Sultan Agung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi pemirsa, masih ada sejumlah kejuaraan pacuan kuda lainnya yang akan digelar di sejumlah kota di Indonesia dalam seluruh rangkaian Indonesia Horse Racing Championships 2025. Saya Jessica Bandari, terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.